Shalom keluarga damai yang diberkati dan mengasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam Samas 3 Juni 2021. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya, mari kita mohonkan pertolongannya di dalam doa. Bapa yang kami kasih, yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas hidup dan cinta Tuhan yang terus kami rasakan hingga hari ini. Kami menyadari kelemahan kami sebagai manusia yang rentan terhadap godaan dunia yang kerap menjebak dan membawa kami semakin jauh dari Tuhan. Oleh karenanya, kami terus memohonkan agar Tuhan tidak jemu-jemunya memberikan peringatan dan tuntunan kepada kami, agar kami sungguh menjadi manusia yang layak di hadapan-Mu. Berkatilah waktu perenungan kami saat ini, Tuhan, sehingga waktu yang berharga ini kami pakai untuk mengoreksi kekurangan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan sapaan-Mu. Amin. Bapak Ibu, bacaan yang tersedia bagi kita hari ini terambil dari surat 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 sampai 19. Dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 sampai 19. Perkenankan saya membacakan untuk Bapak Ibu dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-8 sampai 16. Selebihnya Bapak Ibu dapat membaca dan memperhatikan dengan seksama secara mandiri. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu kali saat sebelum pandemi, istri mengabari saya bahwa dia melupakan satu barang penting di rumah. Karena barang tersebut urgent untuk dipakai dan kebetulan tempat kerja saya dan istri tidak terlalu jauh, maka saya izin ke atasan untuk pulang mengambil barang dan mengantar ke tempat kerja istri. Saat sampai di tempat kerja istri, kehadiran saya diterima oleh security dan mulai bertanya mengenai keperluan saya. Singkat cerita, saya menyebut nama istri dan menyampaikan keperluannya untuk mengantar barang. Ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu mendengar respon yang diberikan oleh security tersebut. Dia mengambil barang yang saya bawa dan menanyakan, apakah barang ini sudah dibayar? Saya terkejut dan segera menduga bahwa security tersebut mengira saya adalah ojek online yang mengantarkan barang. Sebab saat itu saya menggunakan sepeda motor yang dominan berwarna hijau dan saya mengantar barang. Bapak Ibu, hal ini sangat menarik sebab identitas dari ojek online begitu kuatnya
melekat pada warna hijau dan salah satu pekerjaannya yaitu mengantar barang. Sehingga ketika orang melihat warna hijau dan dia mengantar barang, tanpa berpikir panjang dalam proses di otaknya, seseorang langsung mengkaitkan orang tersebut dengan ojek online. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Apakah orang dengan mudah mengenali kita sebagai orang Kristen? Sama halnya seperti orang mengenali tukang ojek. Mari kita perhatikan bersama nasihat di dalam surat 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-8 sampai ke-10. Penulis surat memberi nasihat sesuai dengan teladan kehidupan yang diajarkan oleh Kristus, bahwa manusia seharusnya hidup dalam kasih. Hidup juga dipakai untuk bisa berbagi, serta kehidupan seharusnya mendemonstrasikan hidup yang tidak egois, melainkan hidup yang rendah hati dalam semangat melayani sesama. Nasihat ini membantu kita untuk mengerti bagaimana seharusnya kehidupan kita setelah mengenal dan berkomitmen mengikut Kristus. Lebih lanjut, surat Petrus juga memberi nasihat untuk menyiapkan pendengarnya bahwa menjadi pengikut Kristus tidak mudah kehidupannya, sebab sangat mungkin mereka justru menjumpai penderitaan saat mengikut Kristus. Sebab kehidupan seorang Kristen berbicara soal kebenaran juga keadilan, yang merupakan musuh dari orang-orang yang tidak mencintainya. Jadi seorang Kristen seharusnya dapat dikenali dari perbuatan, hidup, dan caranya memandang kehidupan, tanpa melihat dari sisi ritual keagamaan yang dijalankannya. Tapi nyatanya banyak kita jumpai orang Kristen yang tidak dikenali dengan mudah, baik karena dari sisi kehidupan dan hidup yang didemonstrasikannya sehari-hari. Tentu hal ini menjadi kritik dan koreksi untuk kita bersama sebagai orang Kristen. Menjadi Kristen adalah suatu pilihan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menanggung konsekuensinya. Hidup menjadi tidak mudah, kita juga harus memaksa diri kita untuk bisa menjalankan kehidupan sama halnya seperti Kristus. Tapi, kita tetap diyakinkan bahwa kesulitan-kesulitan dan perjuangan berat ini ada akhirnya. Digantikan dengan kisah manis yang menyukacitakan hidup kita. Bapak Ibu, apakah kita sungguh seorang Kristen? Atau tetap bersedia menjadi Kristen? Biarlah pertanyaan ini mengakhiri perenungan kita hari ini dan menjadi bahan refleksi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh merenungkan sabda-Mu. Bantu kami Tuhan jika ada masih banyak hal yang tidak kami pahami, juga belum dapat kami kerjakan di tengah kehidupan kami. Biarlah kami terus berproses dengan Tuhan, agar setiap hari kami diubahkan untuk semakin mengerti apa yang seharusnya kami kerjakan di tengah kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekian Samas kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati keluarga damai sekalian.